Kita sering memuja kata jenius seolah itu anugerah murni dari langit. Tapi jarang yang sadar, di balik kejeniusan, sering tersembunyi kehancuran yang sunyi. Para jenius seperti Van Gogh, Tesla, atau Dostoyevsky bukan hanya menciptakan karya besar, mereka juga berperang melawan batin mereka sendiri. Inilah kisah tentang mereka, tentang orang-orang yang memberi cahaya pada dunia, tapi terbakar oleh terang mereka sendiri. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa orang-orang jenius di sejarah dunia justru hidupnya penuh penderitaan? Kayak mereka bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang lain, tapi justru itu yang bikin mereka tersiksa. Dalam pandangan humaniora, hal ini bukan kebetulan. Kejeniusan bukan cuma soal IQ tinggi atau kemampuan berpikir cepat, tapi juga tentang sensitivitas eksistensial, kemampuan merasakan dan memaknai dunia dengan kedalaman yang nggak biasa. Masalahnya, semakin dalam seseorang memahami kehidupan, semakin besar pula beban yang harus dia tanggung. Dunia yang buat orang lain terlihat sederhana, buat seorang jenius bisa terasa seperti labirin penuh pertanyaan. Mereka bukan cuma mikirin apa yang terjadi, tapi juga kenapa hal itu terjadi dan apa maknanya bagi manusia. Pikiran mereka seperti cermin yang memantulkan semua kompleksitas dunia, tapi kadang cermin itu juga memantulkan luka mereka sendiri. Dalam humaniora, penderitaan sering dipandang sebagai bagian dari proses pencarian makna. Para jenius hidup di titik ekstrim dari kesadaran itu. Mereka seperti orang yang berdiri di tepi jurang realitas, melihat terlalu banyak, merasa terlalu dalam, dan berpikir terlalu jauh. Sementara masyarakat di sekitarnya berjalan dengan ritme normal, para jenius justru terjebak dalam irama pikiran yang tak bisa berhenti. Dan disitulah penderitaan mulai tumbuh. Banyak dari mereka merasa terasing. Dunia ini tidak dirancang untuk orang yang berpikir melampaui batas zamannya. Maka seringkali mereka tampak aneh, gila, atau tidak stabil. Tapi mungkin bukan mereka yang salah. Mungkin dunia ini yang terlalu sempit untuk menampung kedalaman pikiran mereka. Humaniora membantu kita memahami bahwa penderitaan bukan sekadar sisi gelap kejeniusan, tapi juga sumber dari kedalaman itu sendiri. Dari rasa sakit lahir empati, dari kesepian lahir kreativitas, dan dari kehancuran batin lahir karya-karya yang menyentuh sisi paling manusiawi dari diri kita. Mungkin kejeniusan itu memang bukan tentang kemegisian, tapi tentang keberanian menatap kebenaran. Hidup yang terlalu menyakitkan bagi kebanyakan orang lain. Bayangkan kamu hidup di masa ketika listrik masih dianggap sihir, dan kamu justru bermimpi mengirim energi ke seluruh dunia tanpa kabel. Begitulah hidup Nikola Tesla. Manusia yang pikirannya berjalan lebih cepat dari jam-zamannya sendiri. Dia bukan cuma jenius, tapi juga visioner yang seolah melompat 1 abad ke depan. Masalahnya, dunia tempat ia hidup belum siap untuk mengejarnya. Dan disitulah tragedinya dimulai. Tesla adalah definisi nyata dari keterasingan eksistensial. Dia melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tapi sebagaimana seharusnya bisa. Bagi Tesla, batas-batas realitas hanyalah ilusi yang menunggu untuk ditembus. Namun di balik semua ide briliannya, motor induksi, arus bolak-balik, radio, bahkan gagasan energi bebas, Tesla hidup dalam kesepian yang nyaris mistik. Dia tidak punya keluarga, tidak punya kekasih, dan nyaris tidak punya teman sejati. Masyarakat pada zamannya menganggapnya aneh. Juga berbicara tentang menyalurkan energi dari bumi ke udara, tentang mesin yang bisa membaca pikiran, bahkan tentang komunikasi dengan makhluk dari planet lain. Bagi manusia abad ke-19 itu bukan visi ilmiah, itu delusi. Tapi lucunya, banyak dari delusi itu kini menjadi fondasi teknologi modern. Dalam kacamata humaniora, Tesla bukan sekadar korban sejarah, tapi korban dari kesadarannya sendiri. Jauh itu tidak dunia, yang pikirannya belum sempat mengejar imajinasinya. Semakin tinggi ia berpikir, semakin jauh jaraknya dari manusia lain. Ia menjadi seperti dewa kecil yang dikutuk untuk sendirian di menara ide-idenya. Ini bukan sekadar kesepian sosial, ini keterasingan eksistensial. Tesla percaya pada ilmu, tapi tidak percaya pada manusia. Ia mengorbankan seluruh hidupnya untuk kemajuan umat manusia. Tapi ironisnya, justru manusia itulah yang melupakannya. Ia meninggal sendirian di kamar hotel murah, dengan burung merpati sebagai satu-satunya teman yang ia sayangi.
Dunia modern mengagumi penemuannya, tapi melupakan dirinya sebagai manusia yang juga punya jiwa rapuh. Humaniora mengajarkan kita untuk melihat Tesla bukan hanya sebagai ilmuwan, tapi sebagai simbol tragedi peradaban ketika pikiran melampaui empati. Dia membuktikan bahwa kejeniusan tanpa keterikatan manusiawi akan selalu membawa kehancuran batin. Tesla hidup dalam cahaya ide yang terlalu terang, dan seperti ngengat yang terbang menuju api, ia akhirnya terbakar oleh cahayanya sendiri. Mungkin itu harga dari hidup terlalu cepat dari zamanmu. Kau bukan hanya ditinggalkan oleh dunia, tapi juga kehilangan tempat di dalamnya. Tesla adalah bukti bahwa kemajuan tanpa pemahaman kemanusiaan hanya akan melahirkan kesepian. Dia membangun masa depan, tapi kehilangan dirinya di masa kini. Dan disitulah letak keindahan sekaligus kepedihan terbesar dari seorang jenius. Ketika kecerdasan menjadi doa yang tak pernah dijawab oleh dunia yang ia ciptakan sendiri. Kalau kamu pernah melihat lukisan Starry Night, kamu pasti tahu rasanya aneh, indah, tapi juga melankolis. Warna birunya terasa tenang tapi juga gelisah. Langitnya berputar seperti sedang menjerit pelan. Itulah sihir Van Gogh. Ia bukan hanya melukis pemandangan malam, tapi juga isi kepalanya yang sedang berperang. Van Gogh adalah contoh paling jujur tentang bagaimana penderitaan mental bisa melahirkan keindahan artistik. Hidupnya jauh dari kata bahagia. Miskin, sering gagal, ditolak oleh dunia seni. Bahkan keluarganya sempat menyerah padanya. Dia mengalami depresi berat, gangguan mental, dan sering terjebak dalam pikiran yang berputar-putar tanpa ujung. Namun justru dari titik terendah itulah karya-karya besarnya lahir. Bagi Van Gogh, melukis bukan sekadar profesi, itu bentuk penyembuhan. Setiap sapuan kuasnya seperti cara ia berdialog dengan dirinya sendiri. Cara ia menyalurkan rasa sakit menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh mata dan hati manusia lain. Lukisannya adalah terapi, bentuk perlawanan terhadap penderitaan batin yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Humaniora memandang Van Gogh sebagai simbol dari paradoks kreatif, bahwa dari kehancuran bisa tumbuh keindahan yang tak terbayangkan. Ketika banyak orang menghindari rasa sakit, Van Gogh justru memeluknya dan mengubahnya menjadi warna. Jenislah Perkun, kalau aku harus menderita, biarlah penderitaan ini punya bentuk, biarlah ia menjadi cahaya di atas kanvas. Yang menarik, keindahan dalam karya Van Gogh bukan datang dari kesempurnaan teknis, tapi dari kejujuran emosional. Lukisannya tidak selalu realistis, tapi justru disitulah keindahannya. Ia melukis apa yang dirasakan, bukan apa yang dilihat. Warna-warna cerahnya adalah bentuk perlawanan terhadap kegelapan dalam dirinya. Namun, kisah Van Gogh juga mengajarkan betapa keindahan kadang lahir dari rasa hancur. Dunia baru mengakui kejeniusannya setelah ia tiada. Jerry menjual hanya satu lukisan semasa hidup, tapi kini karya-karyanya dianggap tak ternilai, seolah penderitaannya adalah harga yang harus dibayar, agar manusia bisa melihat dunia dengan cara yang lebih jujur. Dari perspektif humaniora, Van Gogh menunjukkan bahwa seni adalah jembatan antara penderitaan dan makna. Judaisme mengajarkan kita bahwa luka tidak selalu harus disembuhkan. Kadang, luka justru menjadi sumber empati, sumber kreativitas, sumber keindahan. Mungkin itulah mengapa lukisan-lukisannya begitu menyentuh. Karena di balik setiap warna cerahnya, ada kesedihan yang tak pernah sepenuhnya padam. Van Gogh mengubah rasa sakit menjadi bahasa visual yang universal. Dan dalam proses itu, ia menjadikan penderitaan bukan kutukan, tapi sumber kekuatan yang abadi. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Fyodor Dostoyevsky menulis. Kalau penulis lain mencoba menggambarkan kehidupan, Dostoyevsky justru menggali kedalaman jiwa manusia. Sisi yang gelap, penuh konflik, dan kadang menyakitkan untuk diakui. Ia bukan hanya bercerita, tapi membuka ruang pengakuan. Ruang di mana manusia berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Dostoyevsky hidup di masa penuh tekanan, kemiskinan, pengasingan, penjara, hingga penyakit epilepsi yang hampir merenggut nyawanya. Tapi justru di antara penderitaan itulah, lahir karya-karya yang paling mengguncang batin manusia, seperti Crime and Punishment, The Brothers Karamazov, dan Notes from Underground. Dalam setiap karyanya, kita tidak hanya membaca cerita,
kita membaca kegelisahan moral manusia. Bagi Dostoyevsky, penderitaan bukan musuh. Yuri adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi. Ia percaya bahwa manusia tidak bisa benar-benar mengenal dirinya tanpa mengalami luka moral dan krisis spiritual. Penderitaan membuat manusia bertanya, apa artinya menjadi baik? Apakah dosa bisa ditebus? Apakah cinta bisa menyelamatkan jiwa yang hancur? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti dari sastra humanistik. Dalam pandangan humaniora, karya Dostoyevsky adalah refleksi tentang human condition, kondisi manusia yang selalu berada di antara dosa dan harapan, antara kehancuran dan penebusan. Ia menolak melihat manusia secara hitam putih. Tokoh-tokohnya adalah cermin yang retak, tapi justru karena retak itu, kita bisa melihat banyak sisi dari diri kita sendiri. Yang membuat tulisan Dostoyevsky begitu kuat adalah kejujuran brutalnya. Ia tidak menawarkan solusi cepat, tidak menjanjikan akhir bahagia, tapi ia memberikan sesuatu yang lebih berharga. Keberanian untuk melihat diri kita tanpa topeng. Ia menunjukkan bahwa setiap manusia, sebaik apapun, menyimpan jurang di dalam dirinya. Dan untuk memahami manusia, kita harus berani menatap jurang itu tanpa berpaling. Dari perspektif humaniora, penderitaan moral dan spiritual dalam sastra bukan hanya tema, tapi metode untuk memahami manusia. Melalui penderitaan, manusia menemukan makna. Melalui konflik batin, manusia belajar empati. Dostoyevsky mengajarkan bahwa jiwa manusia tidak bisa dipahami lewat logika saja. Ia harus dirasakan, dijelajahi, dan kadang disakiti terlebih dahulu. Mungkin itu sebabnya karya-karyanya masih relevan sampai sekarang. Karena di dunia modern yang serba cepat dan dangkal, tulisan Dostoyevsky mengingatkan kita pada hal paling sederhana, tapi paling terlupakan, bahwa menjadi manusia berarti berjuang, bukan melawan dunia, tapi melawan diri sendiri. Dari penderitaan, Dostoyevsky menemukan kebijaksanaan, dan lewat tulisannya ia mengundang kita untuk melakukan hal yang sama, menyelam ke dalam gelapnya jiwa, bukan untuk tenggelam, tapi untuk menemukan cahaya kecil yang membuat kita tetap manusia. Friedrich Nietzsche mungkin salah satu tokoh paling disalahpahami dalam sejarah filsafat. Banyak orang mengenalnya hanya dari satu kalimat kontroversialnya, Tuhan telah mati. Tapi sedikit yang benar-benar memahami makna di balik kata-kata itu. Nietzsche tidak sedang merayakan kematian Tuhan, ia sedang berduka atas kehampaan spiritual manusia modern. Ia sedang berbicara tentang krisis makna, tentang kebebasan yang terlalu besar, hingga akhirnya menghancurkan jiwanya sendiri. Nietzsche hidup di masa ketika sains, logika, dan modernitas mulai menggantikan iman dan moralitas lama. Dia melihat manusia kehilangan arah. Tuhan sudah mati, tapi manusia belum siap hidup tanpanya. Dari sinilah muncul pergulatan eksistensial yang menjadi inti hidup Nietzsche. Bagaimana bertahan dalam dunia tanpa pegangan absolut, tanpa kebenaran tunggal. Bagi Nietzsche, kebebasan berpikir adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Ia menolak dogma, melawan moral palsu, dan mengajak manusia untuk menciptakan nilai-nilainya sendiri. Untuk menjadi Übermensch, manusia yang melampaui keterbatasan moral lama. Tapi di balik semangat itu, ada kesunyian yang dalam. Sebab ketika kamu berani berpikir bebas, kamu juga harus siap kehilangan kenyamanan dari kepastian. Pergulatan Nietzsche adalah pergulatan antara kepala dan hati, antara kebebasan dan kehancuran. Ia berpikir begitu jauh hingga jiwanya sendiri tak mampu menanggung beban pikirannya. Ia memahami kehidupan terlalu dalam, hingga hidup itu sendiri terasa absurd. Dalam surat-suratnya yang terakhir, kita melihat seorang filsuf besar yang mulai terpecah antara visi dan kegilaan. Sampai akhirnya Nietzsche benar-benar jatuh ke dalam jurang psikis yang tak pernah ia keluar lagi. Dalam perspektif humaniora, kisah Nietzsche bukan hanya tentang filsafat, tapi tentang tragedi eksistensial manusia modern. Kita semua ingin bebas, bebas berpikir, bebas memilih, bebas menjadi diri sendiri. Tapi kebebasan tanpa makna bisa berubah menjadi kehampaan. Nietzsche mengalaminya lebih dulu dari siapapun. Ketika semua nilai lama runtuh, manusia dibiarkan sendirian menanggung beban eksistensinya. Di satu sisi, ia adalah pembebas pikiran. Di sisi lain, ia adalah korban dari kebebasannya sendiri.
Dewey menyalakan api pengetahuan tapi akhirnya terbakar olehnya. Seperti Ikarus yang terbang terlalu dekat ke matahari, Nietzsche ingin menyentuh kebenaran mutlak, tapi cahaya itu terlalu menyilaukan. Bagi jiwa manusia, humaniora membantu kita melihat Nietzsche bukan sekadar pemberontak, tapi manusia yang berani jujur terhadap absurditas hidup. Julius mengatakan bahwa berpikir bebas berarti siap kehilangan pijakan, dan mencari makna berarti siap menghadapi kekosongan. Mungkin, inilah ironi paling manusiawi dari seorang Nietzsche. Ia berjuang untuk membebaskan manusia dari Tuhan, tapi akhirnya kalah oleh iblis di dalam pikirannya sendiri. Kebebasannya adalah puncak kesadarannya, tapi juga sumber kehancurannya. Sebuah pelajaran pahit bahwa terkadang, terlalu banyak cahaya justru membuat kita buta, dan terlalu banyak kebenaran bisa menghancurkan jiwa yang tak siap menanggungnya. Bayangkan, tanpa Alan Turing, mungkin Perang Dunia II akan berakhir dengan cara yang sangat berbeda. Dewey adalah otak di balik mesin pemecah kode Enigma milik Nazi. Penemuan yang menyelamatkan jutaan nyawa dan mengubah arah sejarah. Tapi ironinya, ketika dunia yang ia selamatkan bersorak, hidupnya sendiri hancur perlahan. Sebuah kisah yang pahit tentang bagaimana kejeniusan seringkali kalah oleh norma sosial yang tak berperi kemanusiaan. Turing adalah simbol dari tragedi moral dan sosial di abad modern. Dia jenius dalam logika, tapi hidup di dunia yang tak logis. Dia menemukan dasar bagi komputer modern, tapi dihukum hanya karena mencintai seseorang yang berjenis kelamin sama. Di Inggris tahun 1950-an, homoseksualitas dianggap kejahatan. Maka negara yang ia bantu selamatkan menuduhnya sebagai penjahat. Dia tidak dipenjara tapi dipaksa menjalani terapi hormon. Bentuk penyiksaan medis yang menghancurkan fisiknya dan merusak mentalnya. Dari kacamata humaniora, kisah Turing adalah contoh paling telanjang dari bagaimana masyarakat bisa gagal memahami kemanusiaan di balik kejeniusan. Dunia memuja hasil pikirannya tapi menolak keberadaannya sebagai manusia. Ini bukan hanya soal diskriminasi, tapi soal kegagalan moral peradaban. Ketika norma lebih dihargai daripada empati. Kejeniusan Turing tidak hanya ada di bidang teknologi, tapi juga dalam caranya memandang dunia. Ia percaya bahwa pikiran manusia bisa dijelaskan lewat logika. Tapi ironisnya, hidupnya sendiri dihancurkan oleh ketidaklogisan sosial. Dia hidup dalam paradoks yang menyakitkan. Manusia yang bisa memahami mesin lebih baik daripada ia dipahami oleh manusia. Tragedinya bukan sekadar kematian tragisnya, ditemukan meninggal di rumahnya dengan apel beracun di samping tempat tidur, tapi fakta bahwa dunia baru benar-benar menghormatinya puluhan tahun setelah ia mati. Turing mendapat pengakuan, penghargaan, bahkan pengampunan dari Ratu Inggris, tapi semua itu datang terlalu terlambat. Humaniora melihat kisah Turing sebagai refleksi bahwa kemajuan ilmu tidak selalu berarti kemajuan moral. Turing membuktikan bahwa pengetahuan bisa menyelamatkan dunia. Tapi tanpa kemanusiaan, dunia itu tetap kejam. Dia jenius secara intelektual, tapi masyarakat gagal menjadi jenius secara etis. Mungkin itu pelajaran terbesar dari hidup Alan Turing, bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk membuat dunia lebih baik. Kita butuh kebijaksanaan untuk memahami bahwa di balik setiap kepala yang cemerlang, ada hati yang juga butuh diterima. Dan disitulah letak tragis sekaligus indahnya kisah Turing. Ia menciptakan logika yang membentuk masa depan, tapi justru dikorbankan oleh irasionalitas masa lalunya. Dunia menyelamatkan diri berkat pikirannya, tapi membiarkannya mati karena hatinya. Sebuah ironi manusiawi yang akan terus menggema selama kemajuan tidak disertai empati. Ada sesuatu yang aneh sekaligus magis dari karya-karya Sylvia Plath. Setiap puisinya terasa seperti jendela kecil menuju jiwa yang sedang berteriak dalam keheningan. Ia tidak sekadar menulis, ia menumpahkan seluruh isi batinnya ke atas kertas, sampai kata-kata itu terasa hidup, berdarah, dan menyakitkan untuk dibaca. Tapi justru disitulah keindahan karya Plath. Puisi yang lahir dari luka, dari ruang sunyi yang bahkan dirinya sendiri tak sanggup keluar darinya. Plath hidup dalam isolasi batin yang dalam. Dari luar, ia tampak seperti wanita cerdas dan berbakat. Seorang penyair muda dengan masa depan cerah. Tapi di balik senyumnya, ada lautan gelap yang bergolak.
Dunia di sekitarnya terasa terlalu bising, terlalu menuntut, terlalu sempit untuk batin yang ingin bebas. Dirayuan dengan depresi, perasaan tak pernah cukup, dan tekanan ekspektasi sosial yang menghancurkan perlahan. Dalam perspektif humaniora, Plath adalah potret nyata dari manusia modern yang terbelah antara keinginan untuk hidup autentik dan tuntutan untuk menjadi normal. Ia ingin menulis tentang hal-hal yang tak diucapkan perempuan di zamannya. Rasa putus asa, kemarahan, kehilangan makna. Tapi semakin jujur ia menulis, semakin besar pula jarak antara dirinya dan dunia luar. Puisi-puisinya bukan sekadar karya sastra, melainkan catatan eksistensial tentang penderitaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia menulis dengan kejujuran brutal, memotret sisi gelap jiwa manusia tanpa romantisasi. The Bell Jar misalnya bukan hanya novel, tapi semacam otopsi batin, cara Plath membedah perasaannya sendiri tentang tekanan hidup dan kegilaan yang diam-diam tumbuh dalam dirinya. Penderitaan batin Plath tidak hanya melahirkan karya, tapi juga menjadikannya simbol. Ia menunjukkan bahwa seni bisa menjadi tempat perlindungan, tapi juga bisa menjadi cermin yang memantulkan luka terlalu tajam. Isolasi yang awalnya jadi ruang berpikir, perlahan berubah menjadi penjara yang menelan dirinya sendiri. Humaniora membantu kita melihat bahwa penderitaan seperti ini bukan sekadar gangguan mental, tapi bagian dari pencarian makna terdalam. Plath dengan segala kehancurannya mengingatkan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tapi juga merasa, dan terkadang perasaan itu terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Pada akhirnya, Sylvia Plath tidak hanya meninggalkan puisi-puisi indah, tapi juga warisan kesadaran bahwa di balik setiap kata yang puitis ada jeritan sunyi dari jiwa yang haus akan pengertian. Dia mengubah penderitaan menjadi bahasa, dan melalui bahasa itulah ia hidup, bahkan setelah dunia tak lagi mendengarnya bernapas. Di akhir perjalanan ini, ada satu ironi besar yang sulit dihindari. Dunia kita terus memuja para jenius, tapi jarang benar-benar memahami penderitaan yang melahirkan kejeniusannya. Kita mengutip kata-kata Nietzsche, menggantung lukisan Van Gogh di dinding, menggunakan teknologi Tesla, atau membaca puisi Sylvia Plath, tapi seringkali tanpa menyadari bahwa di balik setiap karya itu ada manusia yang perlahan hancur oleh dunia yang tidak siap menampung kedalaman mereka. Inilah bentuk paling halus dari dehumanisasi. Ketika manusia dihargai hanya karena hasil pikirannya, bukan karena keberadaannya sebagai makhluk yang juga rapuh dan penuh luka. Para pemikir besar itu menjadi simbol kesempurnaan intelektual, tapi kehilangan hak untuk menjadi manusia yang tidak selalu kuat, tidak selalu waras, dan tidak selalu bahagia. Dunia menuntut mereka untuk terus memberi cahaya, tapi lupa bahwa bahkan bintang pun bisa padam karena kelelahan membakar dirinya sendiri. Humaniora, di titik ini, hadir bukan sekadar sebagai bidang pengetahuan, tapi sebagai pengingat moral. Ia mengingatkan kita bahwa kejeniusan bukan sekadar kemampuan berpikir di luar batas, melainkan keberanian untuk menghadapi penderitaan yang datang bersamanya. Dan justru karena mereka terlalu manusiawi, terlalu jujur, terlalu sensitif, terlalu sadar, mereka sering tidak cocok dengan ritme dunia yang sibuk memuja kesuksesan dan menolak kerentanan. Kita hidup di era yang katanya modern, tapi bentuk dehumanisasi itu masih ada, hanya berganti wujud. Para kreator, pemikir, seniman hari ini mungkin tidak dibakar atau diasingkan, tapi mereka tetap hidup di bawah tekanan algoritma, ekspektasi publik, dan tuntutan produktivitas yang tak kenal empati. Dunia digital menciptakan banyak jenius instan, tapi sering melupakan nilai paling mendasar dari kemanusiaan, keseimbangan antara berpikir dan merasa. Mungkin pelajaran terbesar dari kisah para jenius yang menderita adalah ini, bahwa kejeniusan sejati bukan tentang seberapa banyak dunia bisa kau ubah, tapi seberapa dalam kau bisa tetap menjadi manusia di tengah kebisingan dan kekacauan itu. Humaniora mengajak kita untuk melihat mereka dan diri kita sendiri dengan cara yang lebih lembut, untuk mengingat bahwa di balik setiap ide besar ada hati yang pernah hancur. Di balik setiap teori brilian,
ada air mata yang tidak pernah terlihat. Dan di balik setiap karya abadi, ada manusia yang pernah merasa sendirian di tengah dunia yang ia ciptakan. Jadi mungkin, tugas kita di zaman ini bukan lagi mencari siapa jenius berikutnya, tapi belajar bagaimana menjadi manusia yang lebih manusiawi, agar tak ada lagi kejeniusan yang harus mati sendirian demi membuat dunia sedikit lebih terang. Dari Van Gogh yang melukis dari luka batin, Tesla yang dibakar oleh zamannya sendiri, Dostoyevsky yang menggali sisi tergelap manusia, hingga Sylvia Plath yang menulis puisi dari dalam kesunyian, kita belajar satu hal. Kejeniusan sering lahir dari penderitaan. Mereka bukan sekadar tokoh besar, tapi manusia yang terlalu peka, terlalu jujur, dan terlalu dalam untuk dunia yang serba dangkal. Humaniora mengajarkan kita untuk tidak hanya mengagumi karya mereka, tapi juga memahami luka di baliknya. Karena dunia seringkali mencintai hasilnya, tapi melupakan manusianya. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, yang nyelam ke sisi manusia dari para pemikir dan seniman besar, jangan lupa buat follow channel ini. Di sini kita nggak cuma ngomongin sejarah atau filsafat, tapi juga sisi emosional dan eksistensial dari mereka yang bikin dunia jadi lebih sadar. Kadang, memahami para jenius bukan soal belajar tentang mereka, tapi tentang mengenali bagian diri kita yang juga sedang berjuang untuk tetap manusia.